Aduh, diambil. Aduh. Dewi Purwita. Sekarang ini akhirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sedulur OTW Marani Misteri, dimanapun kalian berada, senantiasa kami doakan jangan sehat selalu, lancar rezeki, dimudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah untuk malam hari ini tim bisa berangkat eksplor lagi, tentunya untuk bertanggung jawab atas kesalahan kami kemarin, di mana di Marani Misteri juga mengalami problem tertipu oleh Eyang Hitam sebagai penjaga kakek Majasin ya. Di mana Marani Misteri ini dimanfaatkan untuk mengambil ilmunya Dayang, kemudian diberikan dan justru digunakan untuk menyerang balik ya. Begitu juga dengan kami, seperti yang sedulur tonton di video semalam, kita dipecundangi, kita dimanfaatkan. Saya sudah mengorbankan harga diri saya untuk mengambil tusuk konda itu, ternyata malah hanya dimanfaatkan saja sedulur. Kita masih belum tahu apa maksud dan tujuan kakek Majasin dan antek-anteknya ini, akan tetapi dilihat dari sepak terjangnya mereka berbahaya. Jadi sebenarnya sama saja, kita hanya berpindah musuh ya. Saat ini kita juga belum bertemu dengan pasukannya Nyi Purwita, kita belum tahu apa yang sebenarnya terjadi di sini, siapa kakek Majasin dan siapa Ratu Purwita itu sendiri. Kita masih minim informasi, semoga malam hari ini kita bisa temui makhluk-makhluk yang bisa memberikan informasi yang kita butuhkan. Amin ya rabbal alamin. Kita berdoa dipersilakan. Oke, kita tetap berhati-hati karena keadaan tubuh kita masih belum pulih maksimal ya. Jadi sebisa mungkin hindari hal-hal yang bisa merugikan kita sendiri. Oke. Mas, bisa nggak? Mas, itu di sana mas. Allahu Akbar. Gimana? Ini dulu ini. Mas Abdul tolongin dulu mas. Ya, kecepit bisa kok. Bisa. Wih. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini nih. Ini sih yang tadi ngelempar Mas Abdul. Aman, Bok. Pantatnya. Aman Mas Abdul. Aman. Loh. Karimba ini ya? Karimba kok. Kenapa kamu nyerang kami ya? Saya ini calonnya ratumu loh. Diserang-serang sih gimana? Apa maksudmu ngomong kayak gitu? Tunggu penjelasan kami dulu. Kamu jangan nyerang-nyerang dulu, santai dulu loh, dengerin omongan saya loh. Masuk dulu ke raganya teman saya ini. Nah gitu, masuk aja. Nyalain aja mas. Pembohong kalian. Pembohong gimana maksudmu? Kalian adalah pencuri. Masalah itu saya bisa jelaskan. Jelaskan bagaimana? Sudah jelas-jelas kalian mencurinya. Kalian sudah mengelabui Sang Dewi. Sang Dewi yang mengundang saya ke sana. Saya memang mengambil. Hanya mengundang. Iya, bukannya saya gimana, saya juga pengen sembuh. Saya tidak ingin ada tanda di tangan saya lagi loh. Sedangkan saya mendapatkan informasi bahwa saya dengan tusuk konde itu saya bisa ngilangin tanda. Gimana tusuk konde itu sekarang? Lah itu yang tidak bisa saya jawab. Tidak bisa kau jawab. Sudah kau berikan ke siapa? Jawab. Kalau sosok makhluk yang namanya Eyang Majasin.
Dewi tidak akan bisa memaafkanmu. Saya tidak tahu yang sebenarnya terjadi di sini itu apa. Kau tidak tahu. Saya hanya Yang tahu terjadi di sini adalah kau pencuri. ini kan demi kebaikan saya. Saya pengen lepas dari sihirnya dia. Kebaikan. Iya. Kamu jangan seolah-olah nyalain Terus kami. bagaimana? Apakah sudah hilang tanda itu? Belum. Mana kebaikan itu? Kalian semua di sini tidak terus terang. Kalian main tempel-tempel tanda ke seseorang. Yang saya sendiri sudah punya istri. Mas Putra udah mau nikah. Kalau tidak ada kejadian itu, saya tidak akan mencuri tusuk konde itu. Jangan playing victim di sini, seolah-olah kamu itu korban, sedangkan kamu juga pelaku di sini. Ingat, 3 orang yang sudah kalian jadikan korban sampai mereka lupa diri. Apakah itu kebaikan? Saya tidak mau tahu. Dapatkan kembali tusuk konde itu dan serahkan kepada Dewi. Kalau saya mendapatkan tusuk konde itu, saya tidak akan mengembalikan kepada Dewi. Apa mau? Kakek Majasin memang jahat kejam, tapi bukan berarti Dewi juga baik. Dewi baik. Dewi sama-sama kejam. Baik padaku. Iya padamu, tidak dengan kami, dengan para manusia yang ada di sini. Saya memang punya salah, tapi bukan berarti menjadikan kesalahan-kesalahan Dewi itu sebagai kebaikan. Jangan salahkan kami. Jika kebaikan kami nanti hilang. Kebaikan macam apa yang pernah kamu berikan pada kami? Kau diberi tanda seperti itu. Itu adalah arti Dewi baik kepadamu. Saya belum pernah merasakan kebaikan darinya. Apakah kau pernah dilukai olehnya? Tidak, tapi saya dimanfaatkan, saya dicium-cium sama dia. Kau juga sudah dimanfaatkan oleh Majasi. Sama saja kalian. Bilang ke Dewi, kalaupun saya mendapatkannya lagi, saya tidak akan mengembalikannya padanya. Baik. Akan saya sampaikan kata-kata itu. Bingung ini jadinya ya. Sebenarnya kita itu korban dari 2 penjahat loh. Iya, tapi seolah-olah kita jadi kayak pelakunya loh. Yang pertama sama Dewi Ular, kita dikasih tanda-tanda kayak gini sementara kita terganggu. Yang kedua kayak Majasin, Ya, kita dimanfaatkan. kita Kan? dimanfaatkan lagi. Intinya kita sebenarnya masuk ke dalam sebuah konflik mereka berdua ya. Nah, iya, terjebak di tengah-tengah tebing. Baik Lur, di sini saya tegaskan lagi, Mbok di sini ada yang salah paham bahwa saya Dewi itu belum sepenuhnya kita percayai dia itu baik. Karena dari yang pernah terjadi sebelumnya, mereka mencari korban ya. Cari korban. Buktinya ada di manusia yang Yang ambil sukmanya. yang mari kita sembuhkan. Jadi walaupun nanti kita dapatkan lagi itu sekondenya, jangan mudah kita percaya dengan Dewi terus mengembalikannya begitu saja. Cuma di sini dengan datangnya makhluk barusan ini menandakan bahwasanya kita memiliki 2 kubu musuh. Musuhnya Majasin dan juga Dewi itu sendiri. Makin rumit sedulur. Tapi saya yakin Dewi Misteri bersama Marani Misteri sudah sering kerjasama. Harusnya kita bisa melewati ini dengan baik ya. Tetap optimis saja walaupun musuhnya saat ini Tidak hanya 1, 2. dan Mereka juga kuat-kuat. punya musuh 2. Kakek Majasin punya musuh kita sama Putri lagi siapa? Dewi Purwita. Purwita. Kebalikannya pun sama. Intinya kita sebenarnya segitiga saling Musuhan ya. bermusuhan. Cuman di sini yang kubu lebih baik itu Dewi karena kecenderungannya ada ketertarikan dengan saya kan ya gitu. Betul. Oke. Kita tetap cari dulu kakek Majasin dulu. Bismillah, yuk. Bola foto bilang. Hitam ini kan? hitam ini. Baiklah sedulur, kita nyalain kamera lagi nih. Ada sosok makhluk si hitam, anak buahnya kakek Majasin.
Ini yang kemarin nyerang saya ini. Yang memanfaatkan kalian ya. Apa maksud dan tujuannya ke sini dia? Pembohong kau. Penipu. Apa yang sebenarnya kau mau? Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Ada urusan apa kau dengan Dewi? Dan apa tujuanmu? Muka rambut semua, gila. Aduh. Oh, apa tujuanmu? Tarik Mas. Minta perdamaian. Maksudmu? Apa? Muka kalian sangat tegang. Santai saja, santai. Santai apa maksudmu? Gundulmu santai. Kemarin kau menipu teman saya. Dan kau barusan nyerang saya. Perdamaian macam apa yang kau tawarkan itu? Serangan tadi hanya bercanda. Bercanda apa? Bercanda apa? Kok bercanda? Saya tahu kalian itu manusia-manusia yang kuat. Jadi tidak akan mungkin mati dengan serangan seperti itu. Kalau tidak mati pun kebakar ya panas kan. Kalau emang datangnya mau damai ya baik-baik, salami kami. Baiklah. Baiklah jika memang kedatanganku tadi sedikit membahayakan bagi diri kalian. Terus kenapa kemarin nyerang mereka? Nyerang saya apa maksudnya kamu? Menyerang kalian. Nyerang saya ini. Apakah kamu terluka? Oh, jelas. Terluka? Tidak apa-apa. Itu berarti dia masih manusia. Tidak lucu. Alasan apa ini? Kamu mau apa sebenarnya ke sini? Begini. Saya di sini ingin menawarkan sebuah kerjasama. Kerjasama untuk apa? Kerjasama untuk menghancurkan Dewi Purwita karena dia adalah makhluk yang berbahaya. Setelah kemarin dirimu dan tuanmu itu yang Majasin menyerang kami, kamu dengan mudah mengatakan itu. Namanya kenapa? Apakah diriku membahayakan bagi dirimu? Saya kemarin sampai muntah darah sama Mas Abdul loh. Kamu disuruh kakek Majasin berarti kan? Nah, saya diutus oleh Kakek Majasin untuk menemui kalian dan menawarkan kerjasama ini. Bagaimana kita mau percaya dengan dirimu? Dengan kakek Majasin dan kemarin aja barusan nipu kami ya. Benar. Kami dimanfaatkan untuk mengambil tusuk konde. Dia dimanfaatkan untuk mengambil ilmu dan saat ini ada di pada dirimu. Jangan salah sangka terlebih dahulu. Tujuan diriku mengambil tusuk konde dan juga kekuatan yang didapat olehmu itu dikarenakan kami sangat membutuhkannya untuk mengalahkan Dewi, bukan untuk membinasakan kalian. Lah, kenapa tidak minta secara baik-baik? Jika saya meminta dengan baik-baik, pastinya kalian ini tidak akan memberikannya dan tidak akan mungkin sudi mengorbankan diri kalian untuk kepentingan kami itu. Kalau memang sampean bisa menjelaskan dari awal, tentu kalau tujuannya baik kita bantu ya. Benar. Biarkan tusuk konde itu ada di tangan saya dan ilmu itu biarkan lebur gitu loh. Tidak bisa. Karena nantinya jika kedua hal itu berada di tangan kalian, saya takut. Dan Kakek Majasin juga menjelaskan kepada saya, beliau takut. Takut kalian itu hilaf. Hilaf. Hilaf untuk menggunakan kekuatannya. Bahkan saya pun tidak tahu bagaimana cara menggunakannya. Hilaf bagaimana? Paling hilaf-hilaf kita buat ngedek kuping. Oh. Apa sebenarnya tujuanmu? Kamu siapa? Kakek Majasin siapa? Urusannya dengan Dewi apa? Kenapa mau menghancurkan Dewi? Seperti pertemuan awal kita. Dirimu tahu, Kakek Majasin adalah salah satu tetua di hutan ini. Lalu dilengsarkan oleh Sang Dewi. Dengan cara
yang tidak benar. Maka dari itu, Eyang Macasin ingin mengambil tahtanya kembali. Dan mungkin ini adalah kesempatan yang bagus. Kami mau bekerja sama dengan satu catatan. Berikan tusuk konde itu terlebih dahulu. Dan berikan ilmu yang sudah diambil oleh teman saya ini kepada kami. Kita kerjasama, tapi senjata itu ada di tangan kami. Kami akan nurut apapun perintahmu selagi benda itu ada di kami. Ya kan? Kalau itu adil, kalau itu jelas arahnya seperti apa. Kalau misalnya saya kerjasama denganmu sedangkan kamu lebih dominan, nanti saya hanya dimanfaatkan oleh dirimu lagi. Tapi jika benda itu ada di tangan saya, kamu tidak akan semena-mena lagi terhadap kami. Di sini posisi kalian itu tidak diuntungkan. Jangan terlalu bernegosiasi denganku. Begini, secara tidak langsung kalian itu memiliki dua musuh antara saya dan juga Dewi. Kedatangan saya di sini memberikan kalian kesempatan dan juga menambah daya kekuatan kalian. Untuk apa kalian memilih itu? Nantinya juga kalian akan menghancurkan diriku dan Kakek Macasin dengan kedua hal itu. Benar. Berarti memang tidak ada jalan, karena kita tidak akan pernah saling percaya satu sama lain. Ya sudah, itu jawabannya sudah sangat jelas. Kami tidak mau. Rupa-rupanya dia udah bisa pakai ilmunya loh. Kita keikat lur. Kamu aman mas? Gak bisa gerak, gak bisa gerak. Kalian masih gak bisa gerak? Gak bisa mas. Berarti dia penguasaan ilmunya belum sempurna nih. Jangan terlalu lama ini natapnya. Coba, bisa gerak nggak kalian? Hati-hati matanya. Jaga jarak dulu. Ingin lari kemana kalian? Hati-hati pandangannya loh. Jika negosiasi ini tidak berhasil, maka dengan terpaksa diriku akan membawa kalian secara paksa. Ini kalau tarung sambil merem susah ini lur. Sial. Allahu Akbar. Satu kali lagi, saya benar-benar memberi penawaran terakhir untuk kalian. Untuk menggulingkan tahta Dewi bersama kami atau mati di tempat ini. Tidak kedua-duanya. Tidak kedua-duanya. Berarti pilihannya satu. Mateni nemen gitu. Ini satu-satunya cara tarungnya sambil merem Mas Abdul. Siapa kau? Perkenalkan, nama saya Seno Senompone. Udah bisa gerakan kalian? Udah bisa yang. Saya Juga nggak yang? tidak perlu. Kalau kamu keikat nanti saya lepas lagi. Bener sedulur, jenengan namanya sinten? Hitam. 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 Hitam apa hitam? Mateni nama. Jadi nama orang jurus tinju sambil merem.
Ayolah, saya belum olahraga ini loh. Kungfu saya jos kan. Mas Abdul. Mantap yang mantap. Ini tidak bisa. Ini terakhir ya. Sekarang ini akhirnya. Medeni teman. Kabur dia. Kabur. Awas. Kamu tidak apa-apa Mok tadi. Apa namanya? Sedikit sakit ya. Lumayan. Ya nanti pijat. Begini, kalau menghadapi ilmu semacam itu, ya taruhnya harus sambil merem sih. Kalau merem nanti salah nyerang gimana ya? Nah itu susahnya di situ. Saya ada satu barang lagi yang belum diantar. Alah. Yuk Nah. diantar dulu ya, nggak Ya apa-apa. tapi nanti kalau ketemu hati-hati ya. Siap harus merem yang. Harus merem. Soalnya dia ada kemungkinan dia balik ke sini untuk balas dendam. Balik kalau saya sudah pergi pasti kalian diincar. Ya, Iya. punten istirahat sehat, Bok. Sehat ya. Terima kasih yang. Ya, sama-sama ya, Mas Abdul. Ya, pengen salim karo YouTuber. Ya. Ya. Sebentar lagi di sini lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya rumit ya, yang ngalahinnya gimana ya? Siapa? Ambil merem ini susah banget. Ya kalau kita lagi berjejer nyerang bareng-bareng, salah nyerangnya gimana itu? Nah iya yo. Oke. Kita pikirin cara itu lagi nanti. Semoga kita bisa langsung ketemu sama kakek Matasin. Kalau kakek Majasin sih nggak ada ilmu yang buat ngiket itu tuh. Masih mending. Sekuat-kuatnya dia masih bisa kita kali. Ya, Kalau ilmu ngiketnya ini yang merepotkan. masa kita nggak boleh lihat matanya, ya susah leh. Oke. Bismillah, yuk kita lanjut lagi. Masih kuat Mok pada? Kuat-kuat. Kamu aman Mas Deo? Aman. Aduh. Gini energi Dewi Purwita mendekat ke arah sini. Gimana ini? Kita tunggu saja terus jelaskan apa yang sebenarnya terjadi saja, Mas. Sekalian minta penjelasan sebenarnya dia itu siapa? Siapa? Hadapi saja tidak apa-apa. Bismillah ya, hati-hati ya pada ya. Saya di sini. Dewi Purwita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa dibuang? Kau mengikatku barusan. Saya tahu kalian itu kesusahan dalam melawan hitam. Iya kan? Iya. Iya kan? Lalu apa hubungannya dengan Dengan Dewi apa? mengikat saya dan juga Mas Iwan? Itu hanyalah sapaanku. Ya, saya minta maaf kalau kalian terganggu. Kau tidak marah. Untuk apa? Tusuk kondemu. Dan juga dayangmu yang telah kami bunuh. Iya, dayang yang sudah kami bunuh. Saya tidak marah. Saya tidak akan marah denganmu.
dengan dia? Dia itu kan temanmu. Tidak marah juga? Tidak. Begitu kah? Iya. Apa ini hanya tipu daya? Untuk apa? Saya kan tidak pernah menipumu. Tadi kau mengatakan kesusahan melawan hitam. Lalu apa hubungannya dengan itu? Ini adalah cara untuk kalian bisa mengalahkan hitam. Gimana caranya? Kalian kesusahan kan kalau terkunci? Iya, saya terkunci oleh hitam. Pakai ini. Pakai itu. Sebentar. Kamu memberikan informasi mengenai cara mengalahkan hitam sama saja membocorkan kekuatanmu sendiri. Karena sejatinya kekuatan yang hitam miliki kan adalah kekuatanmu. Dayang-dayangmu. Kamu masih bingung? Ini adalah caraku. Memang, sekarang kau tidak bisa mencintaiku. Tapi, dengan cara ini mungkin kamu bisa mencintaiku. Kamu beneran suka sama aku? Kemarin itu saya cuma... Apakah kau lihat diriku ini ragu? Kamu sudah saya bohongi loh dari kemarin. Saya menemuimu itu untuk mengambil tusuk kondemu. Saya hanya ingin bersabar untuk menghadapi orang yang saya cintai. Saya udah punya istri. Tidak peduli. Kau ini sebenarnya siapa dan kenapa kau melakukan ini semua? Siapa kakek hitam dan kakek majasin? Saya tidak bisa memberitahumu sekarang. Ya sudah, kalau kamu tidak mau memberitahu sekarang, tunjukkan bagaimana caranya agar kami bisa mengalahkan hitam. Kemarilah. Kemari. Tenang saja. Duduk. Saya berlutut. Duduk, bukan berlutut. Kamu suka warna yang mana? Merah. Berani. Semua laki-laki suka warna merah kan? Caranya seperti ini. Kekuatan hitam itu kuncinya ada di sini. Di mata. Oh, apa ini? Yang benar Saya hanya ingin membantu. Bagaimana caranya? Ikat sampai matamu tertutup dengan kain ini. Ini nggak tertutup, ini saya masih bisa lihat tuh kayak gini mah. Disitulah kau bisa melihat, Masih bisa lihat. supaya kau bisa menyerang dengan tepat. Tapi kekuatan hitam tidak akan bisa mempengaruhimu. Kau bersama. Duduk. Tolong ikatkan. Saya takut kamu cemburu. Saya udah punya istri, saya udah bilang kok. Di sini? Mau lihat nggak? Lihat. Berapa? 3. Serius ini? Ini tidak berpengaruh untuk kami. Nanti saya kena pelet kamu lagi. Tidak. Terus bagaimana cara ngilangin tanda ini? Kalahkan dulu mereka. Kamu sebenarnya baik apa jahat sih? Kalau begitu coba saja kalian melawan mereka. Terutama hitam. Baiklah. Hati-hati ya. Nasion. Sama saja sekarang kita di acak sama dan polisi dari Purwita.
cuma caranya berbeda dengan caranya si Hidam. Iya ya. Ini ajakan kerjasama secara tidak langsung ya. Iya, dia mengatakan kalahkan dulu si Majasin dengan dia memberikan ini untuk menghilangkan tanda yang ada di Mas Yuan. Tapi ini mending. Iya sih, dia memberikan keuntungan untuk kita. Iya. Kalau si Hidam itu hanya menawarkan kerjasama tanpa memberi kompensasi apapun. Iya, tidak memberikan ya minimal ya cara lah ya, Iya. ngasih tahu caranya gitu kan. Tapi Apa dia benar-benar suka ya? sepertinya iya kok. Makanya dia tidak kunjung memberitahu bagaimana menghilangkan tanda itu. Iya mas, biar gak terputus katanya. Kalau hilang kan mas sudah pergi kan bisa nih. Bojoloro, Bojoloro tuh ini karo menungsa, karo jin ya Bojoloro beda. gemblung suwe-suwe lah. Bojoloro beda alam kan bisa ya. Iya. Menikah dengan jin. Moh, Umur apa lah? buat kamu aja. Enggak. Waspada ini. Rasain. Iya, ini ada energi baru sedulur, tapi kita belum tahu apakah dia hanya sohibul wilayah atau pasukannya Dewi atau justru pasukannya Ki Majasin. Ki Majasin ini. Yang jelas hati-hati. Soalnya dia sudah sangat dekat. Astagfirullah, diambil. Aduh. Apa ini? Oh, kunci Mas Putra. Bantu. Yuk. Wah, Pak. Bantu kunci Mas Abdul. Tarik aja ya. Siap peneraganya Mas Tio. Iya. Aduh. Siapa sebenarnya dirimu, ah? Ternyata memang benar yang dikatakan oleh Eyang Majasin. Bahwasanya memang kalian adalah senjata yang sangat berguna. Apa maksudmu kami senjata? Tanpa perlu kalian berperang, kalian sudah mendapatkan kedua benda itu. Kau mendapatkan itu tanpa melakukan peperangan, bukan? Ya. Dewi memberikan kepadamu dengan cuma-cuma. Karena katanya dia suka sama saya. Itu alasannya masuk akal. Sekarang maksudmu apa? Mengambil selendang ini? Oh, kau takut. Kau takut selendang ini digunakan untuk menyerang Hidam, bukan? Untuk apa diriku takut? Ya kalau kamu udah takut terus ngapain harus pakai selendang ini? Ini kan kelemahannya Hidam. Atau kelemahannya semua makhluk yang memiliki tatapan ular itu. Yang Majasin bukan cuma memiliki si Hidam saja. Jikapun Hidam kalian kalahkan, belum tentu kalian bisa mengalahkan kakek Majasin. Ya pelan-pelan. Pelan-pelan. Tetapi kami ingin membunuh kalian secara cepat, tidak dengan pelan-pelan.
Sekarang kamu akan saya podcastin. Saya mau tanya-tanya sama kamu nih. Kamu udah dekat lama dengan kakek hitam? Siapa sebenarnya kakek Macasin? Apa maksud dan tujuannya? Maksud dari Kakek Macasin, Ya, bukankah sudah jelas untuk mengalahkan Dewi? setelah dia mengalahkan Dewi, dia berkuasa, dia mau apa? Sudah. Dia hanya ingin mengambil tahtanya kembali. Itu saja. Akan tetapi, dalam tujuan ini, secara tidak sengaja, ada kalian yang bisa kami manfaatkan untuk menggulingkan tahta Dewi itu. Sosro tadi. Aman Mas Jo. Aman. Lah. Ini informasinya hanya berputar sekitar itu saja tentang kakek Macasin yang ingin mengambil tahtanya kembali dan Dewi yang menginginkan saya itu saja. Kalau bukan Hayang Seno, yang warta ataupun ayang-ayang kita yang mencari informasinya langsung kayak sulitan gitu ya. Sulit iya. Ya, tidak sih lagi membebankan tapi mbok menawa ya nanti ada informasi tambahan ya kan. Terus dulur kita tetap lanjutkan cari kakek Macasin karena walau bagaimanapun ya tusuk kondanya di dia. Kalau nanti terbukti dua-duanya memang bersalah ya udah terpaksa dua-duanya juga Kita hancurkan. gitu. Tapi ya pelan-pelan satu-satu dulu.